Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Hurisail dengan NIM 124140088 dari kelas praktikum algoritma struktur data itu RB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas kelima, yaitu yang pertama ada pohon keluarga Elizabeth, lalu yang kedua itu pohon keluarga Elizabeth dengan subprogramnya. Lalu yang ketiga itu ada pohon MS Word dan juga yang keempat itu ada soal tambahan. Nah, sini dari yang nomor satu dulu. Nah, di sini itu codingannya yang pertama itu ada ini include IOStream dan juga using namespace std itu ya ada template lah. Pasti ada ini untuk biar bisa si ada cout, ada in-nya nanti lalu ini using namespace std ini biar nggak ribet, nggak perlu std titik dua cout segala macam gitu. Nah, lalu kita langsung ke sini ke struktur node-nya. Nah, di sini eh, ini tuh sebagai elemen dasar lah buat tree-nya nanti, pohonnya nanti. Nah, yang pertama itu nanti ada ini char data array isinya 20. Nah, ini itu tuh buat nyimpen teks atau nama node dengan maksimal 20 karakter. Nah, lalu ini ada node pointer left dan juga node pointer right. Nah, ini buat nanti tuh pointer tuh ke arah kiri dan juga ke arah kanan. Nah, eh, terus kita lanjut ke sini. Di sini itu untuk membuat node baru. Nah, ini yang ini buat node baru ya, ini buat node baru. Terus yang di sini, nah ini buat mengalokasikan memori untuk satu node baru. Jadi nanti tuh ya inilah dibuat kayak apa sih namanya ini? Ya kayak buat inilah buat nama baru lah new node nah gitu. Terus ini tuh looping yang ini itu untuk nyalin karakter satu persatu. Nanti karakter yang ada di node itu dikasalin satu persatu dari label ke data sampai menemukan karakter akhir yaitu string dengan ini nih string ini garis miring nol. Nah, terus di sini. Nah, ini tuh nandain kalau misalnya eh ini tuh akhir string biar bisa ditampilin dengan benar nantinya. Nah, terus kita ke baris 19 itu buat ngatur yang pertama di sini lah buat ngatur anak kiri dan kanan menjadi kosong. Nah, jadi nanti eh apa ya, cabang yang di kiri dan juga cabang yang di kanan itu nanti diatur menjadi kosong jika sudah sampai akhir. Jadi nggak bakal nambah cabang lagi gitu kalau udah sampai akhir. Lalu mengembalikan alamat node yang udah dibuat. Nah, kita lanjut ke transversal preorder. Nah, di transversal preorder itu menggunakan void preorder node pointer root. Nah, ini eh ya buat inilah melakukan penelusuran preordernya. Nah, lalu if root tidak sama dengan nul. Nah, jika transversal transversal, nah ini tuh artinya berarti nanti transversal itu dilakukan jika node-nya itu nggak kosong. Jadi kalau misalnya node-nya kosong, jadi nggak bakal pakai. Nah, terus langsung ditampilin em, ininya data dari data node-nya itu yang data node-nya itu ditampilin dulu. Nah, di sini. Lalu eh nanti program itu menelusuri anak kiri dulu. Nah, baru menelusuri anak kanan. Nah, menggunakan rekursif. Jadi ya inilah. Jadi dia manggil dirinya sendiri di order dari memanggil.
subprogram reorder lagi. Nah, terus kita ke yang transversal in order. Nah, di transversal in order ini sama kayak tadi. Jadi ini if root tidak sama dengan null. Jadi in order ini bakal dijalanin kalau misalnya datanya itu nggak kosong. Nah, ini in order langsung ke sini berarti in order root left. Nah, jadi kalau di in order itu dia ke kiri dulu, ke kiri baru dia nyetak ininya datanya, baru dia ke kanan. Jadi begitu. Nah, eh kita lanjut ke eh jangan lanjut dulu. Beda sama pre-order yang dimana dia nyetak terus ke kiri baru ke kanan. Kalau misalnya in order itu dia ke kiri dulu baru cetak baru ke kanan. Nah, terus kita ke post order. Nah, post order itu sama aja, eh, tidak akan dijalankan jika misalnya datanya kosong. Nah, kalau di post order ini dia ke kiri dulu terus dia ke kanan baru dicetak. Nah, begitu. eh oh ya, ini post order ini biasanya biasanya itu dipakai buat ngehapus tree gitu. Biasanya dipakainya buat itu. Nah, kita lanjut ke untuk menghitung jumlah daun. Nah, yang di sini nah ini ini fungsi ini ya buat menghitung jumlah daunnya nanti ya. Terus if root sama dengan nol return nol. Nah, eh, jika tree-nya kosong, nah jumlah daun adalah nol. Nah, terus di sini if root pointer left sama dengan nol dan root right sama dengan nol itu di return satu. Nah, artinya itu jika not nggak punya anak kiri dan kanan, jadi not tersebut adalah daun. Jadi ya ya kayak misal bulat set set. Nah, ini paling akhir di situ dia. Berarti itu hitungannya daun di situ yang paling akhir. Nah, terus ini return con leaf root left plus con left con leaf root right. Nah, ini tuh artinya buat ngejumlahin daun dari sub tree kiri dan kanan secara rekursif. Jadi dia manggil dirinya sendiri lagi tuh, memanggil fungsi dirinya sendiri nanti di sini dengan ya ini tadi. Terus ini kita ke sini. Ini adalah fungsi untuk menghitung kedalaman pohon. Nah, eh ini jadi di sini tuh fungsi ini tuh kayak ngembaliin nilai terbesar lah dari dua bilangan. Jadi digunakan ya untuk menentukan kedalaman maksimum pohon. Nah, jadi dia nanti bakal ngembaliin nilai paling besar dari dua bilangan yang ada. Nah, terus di sini in depth node root. Nah, jadi yang pertama itu ini di if root sama dengan nol return nol. Jika notnya kosong, kedalamannya adalah nol. Nah, terus return satu plus max 2 depth ini di baris ke-67 ini. Nah, itu tuh buat kedalamannya itu dihitung dari not saat ini. Jadi misalnya udah nunjuk ke satu not, terus notnya nggak kosong, jadi kedalamnya tuh dihitung dari not itu ditambah dengan kedalaman maksimum dari anak kiri dan juga kedalaman dari anak kanan begitu. Ya ini rekursif juga di sini. Di sini ya situ rekursif juga. Nah, lalu ke fungsi mainnya. Nah, di sini yang pertama not pointer root sama dengan new not Elizabeth memanggil fungsi yang memanggil fungsi new node membuat node baru lah, membuat node baru dengan data Elizabeth 2. Nah, lalu
ke kirinya itu dengan data Ane. Terus di kanannya itu Andrew. Nah, terus di sini. Nah, itu ini jadi new note. Nah, Peter ini itu tuh anak dari Anenya nanti. Terus Zara ini itu anaknya dari si eh Anne juga. Jadi Anne itu punya dua anak itu Peter dan Zara. Nah, Beatrice dan Eugene itu nanti adalah anak dari Andrew. Nah, Beatrice ini dia di sebelah kiri dan Eugene ini di sebelah kanan. Nah, lalu kita ke ini transversal order. Nah, yang di pre-order. Nah, ini buat nampilin pre-order yang tadi udah dibuat. Fungsi pre-order tadi yang di atas. Jadi ini. Nah, terus ya sama ini in order buat nampilin yang di atas tadi. Terus post order buat menampilkan yang di atas tadi menjalankannya lah, menjalankan pre-order, in order dan juga post order. Lalu di out lagi jumlah daunnya berapa itu dengan memanggil fungsi conlive dalam kurung root. Terus menampilkan kedalaman pohon dengan memanggil fungsi ini depth root. Lalu ya selesai. Terus ini lagi sulit. eh, Kemudian jadi hasilnya seperti ini. Udah, lanjut ke nomor 2. Nah, jadi di nomor 2 ini itu eh ya, awal itu ada ini ya template lah. Terus di sini struct not char data array isi 20. Nah, jadi em, di sini tuh mendefinisikan struktur node. Nah, pada yaitu satu simpul pada pohon tree. Nah, dengan isi char data 20 ini digunakannya tuh untuk menyimpan nama orang dalam bentuk teks. Ya kayak tadi lah, kayak si Elizabeth segala macamnya. Terus not pointer left, not pointer middle, dan not pointer right. Nah, itu pointer buat ke anak-anak notnya nanti, ke kiri, ke tengah, dan ke kanan. Nah, jadi di sini ada tiga itu karena menunjukkan bahwa struktur pohon ini tuh bukan binary tree murni. Jadi general tree karena satu node itu bisa memiliki lebih dari dua anak. Nah, itu. Nah, terus kita langsung ke fungsi new node. Nah, fungsi new node ini berfungsi untuk membuat node baru. Nah, terus di sini ah, ini buat untuk melakukan alokasi memori untuk sebuah node baru. Nah, terus ini itu looping sama kayak codingan sebelumnya, nyalin karakter satu persatu dari label ke data. Nah, terus em, proses ini tuh ya sama kayak sebelumnya berhenti tuh kalau misalnya udah ada ini garis miring nol ini karakter string itu seperti itu. Nah, terus yang ini tuh menandai akhir string biar teksnya tersimpan dengan benar. Nah, terus yang di baris ke-20, nah itu semua anak node diinisialisasi ke nol. Jadi belum memiliki anak karena masih baru. Jadi diinisiasi ke nol dulu. Lalu ini di baris ke-21 itu note yang udah dibuat dikembalikan ke pemanggil fungsi. Nah, kita langsung ke
Sini. Nah, ini itu adalah fungsi untuk menampilkan isi pohon dengan metode pre-order trans, trans traversal. Nah, jadi sini tuh ya buat ngelakuin traversal pre-order. Nah, ini if root tidak sama dengan nol. Jadi fungsi ini nggak bakal dijalankan jika datanya itu jika node-nya itu kosong. Jadi nggak bakal. Terus eh, ya kayak tadi lah. Pre-order itu dia nyetak dulu ke kiri, terus dengan tambahan di sini dia ke tengah, lalu ke kanan. Nah, terus di in order itu dia node-nya itu tidak dijalan programnya tidak dijalankan jika node-nya kosong, lalu dia ke kiri dulu, terus dia nyetak, baru dia ke tengah, terus dia ke kanan. Nah, kalau di post order itu dia ke kiri dulu, ke tengah, ke kanan, terus dicetak. Seperti itu perbedaannya. Nah, terus di sini dihitung jumlah daun. Nah, dihitung jumlah daun ini, jika notnya itu kosong, eh, jika not kosong itu nggak ada daun. Jadi di return 0 sama dengan 0. Jadi nanti kehitungnya 0 gitu. Nah, terus di baris ke-58, nah itu kalau misalnya semua anaknya itu apa namanya nol, berarti not tersebut adalah daun. Jadi kalau misalnya dia nggak punya apa ya kayak nggak punya anak lagi di kiri dan di kanan, terus di tengahnya itu nggak punya anak lagi, berarti dia itu kan daun karena udah paling akhir di bulatan yang paling akhir itu. Jadi dia ditambahin jadi return satu gitu. Terus ini return nah, kalau bukan daun, fungsinya itu bakal menjumlahkan daun dari seluruh anaknya secara rekursif. Nah, lalu kita ke ini buat mencari nilai maksimum dari tiga bilangan. Nah, ini. Nah, ini logikanya tuh kayak jadi dibandingin dulu lah satu persatu, terus simpan nilai terbesar. Jadi ya nilai terbesarnya diinisiasiin ke A dulu, nanti dihitung lagi. Jika B lebih besar dari maksimal maksimum, jadi maksimum itu sama dengan B, nilai B dipindahin ke maksimum. Nah, dilihat lagi jika nilai C lebih dari maksimum, maksimum yang dengan isi tadi nilai B, nah jika C tadi lebih dari B tadi, maksimumnya itu sama dengan C. Nah, jadi sama begitulah. Terus di returnnya itu nilai maksimumnya. Nah, terus untuk menghitung kedalaman pohon. Nah, itu di sini. Jadi eh, kalau misalnya notnya kosong, hmm, itu di return 0, kedalamannya 0. Nah, jika ada itu berarti dia return ini pakai yang 75, baris 75. Nah, jadi kedalaman suatu not itu satu ditambah kedalaman anak terdalamnya lah. Tuh. Terus di fungsi mainnya itu membangun tree. Ya, kita membangun tree baru lagi. Jadi dia manggil new node dengan nama dengan data Elizabeth 2. Lalu anak-anak Elizabeth itu ada Charles, Annie, Andrew. Jadi nanti misalnya di sini itu Elizabeth. Terus dia ke sini. Nah, sini tuh ada Charles, terus Elizabeth lagi ke tengah. Tengah itu ada Annie, terus ke kanan. Kanan ada Andrew. Nah, eh terus ini terus ya sama aja kayak tadi lah. Terus ini Edward ini nanti dia bakal ke kanan, terus William ini bakal ke kiri. Kiri anaknya si Charles, terus Harry ini anaknya si Charles juga. Dia nanti William itu di sebelah kiri, Harry di sebelah kanan.
Terus ini Peter dan Zara itu anaknya Annie, itu nanti Peter sebelah kiri dan Zara sebelah kanan. Terus Beatrice dan juga Eugene itu adalah anak Andrew. Nah, anak Andrew ini nanti Beatrice di sebelah kiri, dan juga Eugene ini di sebelah tengah. Nah, terus di sebelah kanan, nah itu ini. Terus ini ada Louis dan James yang dimana dia ini adalah anaknya si Edward. Nah, anaknya Edward ini nanti si Louisnya itu di sebelah kiri dan Jamesnya di sebelah kanan. Lalu di sini adalah ke bawahnya lagi itu ini buat nampilin traversal yang udah di buat tadi untuk memanggil fungsi-fungsi traversal tadi yaitu pre-order, in order, dan juga post order buat mengurut ya buat ngurutin nama-nama ini tadi. Terus ini jumlah daun dengan memanggil fungsi ini cone leaf root. Terus kedalaman pohon dengan memanggil fungsi depth root. Coba kita run dulu. Nah, ini dia kayak ini guys. Nah, terus kita ke soal ketiga, yaitu soal ketiga yaitu apa tadi ya? Pohon MS Word, ya kan? Nah, pohon MS Word. Nah, ini adalah pohon MS Word. Nah, yang pertama itu ya kayak biasa ada input IOStream using namespace std. Nah, terus di sini itu buat menyimpan data dengan iya data dengan arraynya ya maksimal 20. Terus eh ini not left ini ya buat ke kiri, not middle buat ke kanan, buat ke tengah, dan right ini buat ke kanan. Itu. Nah, terus sini itu dia buat not baru, new not. Hmm, terus ini eh ya kayak sama aja kayak dua codingan sebelumnya. Itu membuat not baru di memory heap ya menggunakan new. Terus ini adalah looping buat mencari titik akhirnya, buat ya buat menjalankan sampai ini kan string ini. Terus ini membuat menentukan titik akhir dari looping tersebut. Terus apalagi ini ya karena ini masih baru jadi eh, kiri anak anak di sebelah kiri, anak di kanan dan anak di tengahnya itu diubah menjadi nol. Ya, ya semua aja. Terus ini ke pre-order itu kayak tadi pre-order itu bakal nyetak dulu, terus ke kiri, ke tengah, baru ke kanan. Nah, in order dia bakal ke kiri dulu, terus dia nyetak, terus dia ke tengah, baru dia ke kanan. Kalau misalnya post order, dia ke kiri dulu, baru dia ke kanan, terus dia ke kiri dulu, baru dia ke tengah, terus dia ke kanan, baru dia nyetak datanya. Nah, dihitung jumlah daun ini. Hmm, nah, ini. Nah, jika node-nya itu kosong, returnnya nol. Karena kan nggak ada daun, jadi ya nol dibaliknya. Eh, terus kita ke ini ke baris 59. Nah, di sini jika semua anaknya itu udah nol, berarti not itu tuh daun. Jadi nggak ada eh, anak lagi loh. Suatu not yang nggak yang anak-anaknya itu nol, berarti dia daun. Karena dia tinggal sendirian, nggak ada garis ke bawahnya lagi gitu. Jadi dihitunglah itu sebagai daun, yaitu satu. Nah, terus kalau dia bukan daun, nah kalau tadi bukan daun, itu dia bakal rekursi, jadi di manggil diri sendiri. Tuh. Terus ini mencari nilai maksimum.
sama aja kayak tadi. Jadi nilai maksimum itu menggunakan nilai A dulu, terus dihitung apakah nilai B lebih besar dari nilai maksimum tersebut. Jika iya, nilai maksimum berubah menjadi nilai yang ada di B. Jadi terus dilihat lagi C. C itu lebih besar nggak dari maksimum. Nah, jika C lebih besar dari maksimum, maka eh, maksimum itu diubah menjadi nilai C. Nah, terus di baris ke-72 itu untuk mencari kedalaman pohon. Nah, ini jika notnya kosong, hitunglah kedalamannya nol berarti seperti itu. Nah, terus di baris ke-75 ini itu mencari kedalaman yang paling dalam dari semua anak, lalu tambahin satu untuk not saat ini. Nah, terus ke apa fungsi mainnya. Jadi membangun tree-nya lah sesuai gambar. Fungsi gambarnya lupa ini ini kan empat ini aja. Jadi kita buat new note baru itu ini MS Word di sini, terus ke kirinya itu ada em, ini ada dua, itu ada file dan juga ada table. File di sebelah kiri dan juga table di sebelah kanan. Terus nah menu file tadi yang sebelah kiri kan MS Word, terus ada file, terus ada table. Nah, nanti file ini dia bakal ada open, close, save. Terus tabelnya itu bakal ada draw, insert, delete. Nah, terus ini kita ke sini. Ini anak-anak dari insert yang ada di yang ada di table tadi. Jadi di dalam nanti kan table, terus draw, insert, delete. Nah, di bawahnya insert itu ada table, column, row. Nah, itu. Terus ini buat menampilkan hmm, itulah tadi apa namanya buat menampilkan traversal yang ada di atas tadi. Itu pre-order, terus in order, lalu post order. Nah, lalu di sini itu buat menampilkan jumlah daun dan juga jumlah kedala dan juga menampilkan kedalaman pohonnya itu berapa. Udah selesai di codingan ketiga. Giliran coba kan dulu. Ini, ini seperti ini nanti dia jadinya. Terus kita ke codingan yang keempat. Hmm. Nah, yang keempat ini itu dia tidak ada tambahan include library queue. Nah, library queue ini nggak digunain sih sebenarnya di program ini. Jadi biasanya itu dipakai untuk traversal level order. Nih, nggak tahu lah kenapa di sini tiba-tiba. Ya, kayak gimana nih kayak. Terus ini buat ya kayak tadi kayak sebelum-sebelumnya buat satu simpul pada binary tree. Terus integer info. Nah, ini itu buat eh, variabel data dengan ininya tuh apa ya namanya itu jenisnya itu integer. Nah, terus ya ini not pointer left, not pointer right buat ke kiri dan juga buat ke kanan. Nah, terus di sini itu buat ngisi nilai not. Buat ini buat ngisi nilai not. Terus ini buat ngatur anak-anaknya itu ke nul PTR. Terus ini type def not bin3. Nah, ini tuh bin3-nya itu alias untuk not pointer itu supaya penulisannya tuh ya lebih ringkas saja. Jadi bin3 ini
mempresentasikan akar binary tree. Nah, terus ke traversal fungsi. Yang pertama itu ada in order. Nah, in order itu dia kan ke kiri dulu, terus nyetak, baru dia ke kanan. Terus kalau pre-order itu dia nyetak dulu, terus kiri, baru dia ke kanan. Kalau post order, dia ke kiri dulu, terus dia ke kanan, terus dia nyetak. Nah, ini terus kita ke fungsi properti tree. Nah, in count leaves. Nah, ini tuh eh, buat menghitung jumlah daun. Nah, jika node-nya itu nol PTR, jadi kalau misalnya kosong itu dikembalikannya nol karena ya hitungannya nol karena nggak ada. Terus jika node-nya itu nggak punya anak-anak lagi, itu hitungannya satu karena dia itu daun. Nah, jika bukan daun itu ya di ini lagi rekursifin lagi, jadi ditambahin lagi gitu. Sama aja sebenarnya kayak menghitung jumlah daun sebelumnya. Terus ini buat nyari kedalaman pohon. Ini buat ya ini depth in tree type. Nah, ini buat if jika ya jika notnya kosong berarti kedalamannya nol karena nggak ada pohonnya berarti. Terus menghitung tinggi maksimum. Nah, ini buat hitung kiri, ini buat hitung kedalaman yang di kanan. Terus nanti bakal dijumlahin gitu. Terus ke sini ini menentukan level suatu node. Nah, di sini tuh nanti dia tuh di sini tuh nanti bakal mencari level suatu node berdasarkan nilainya. Jadi akarnya itu bakal berada di level satu. Terus bakal menggunakan fungsi rekursif ini nih, rekursif bakal direkursifin get level helper gitu. Terus sini ding, ini ya itu juga tadi sama aja sebenarnya bakal direkursifin. Terus ini in get level ini di ini get level itu buat return get level helper buat mencari level ya dengan akar berada di satu tadi. Terus ini mencari fungsi pencarian, bukan fungsi pencarian, search tree. Terus mencari nilai tree. Nah, jadi ini boolean search tree bin tree t in value. Jadi eh, jadi mengembalikan true. Jadi fungsi itu bakal membalikin true jika nilai ditemukan dimanapun dalam tree tersebut. Nah, kalau misalnya nilainya itu nggak sama sekali nggak ditemukan, baru dia bakal mengembalikan false. Nah, terus dia tuh ya bakal mengecek node di saat ini, node yang saat ini, terus dia bakal ke kiri dan juga bakal ke kanan. Terus ini mencari nilai yang merupakan daun. Jadi dia bakal ngecek itu apakah nilai tertentu itu berada di node daun dengan cara ya ini. Nah, jika node tersebut tidak memiliki anak di kiri dan juga di kanan, berarti kan dia daun. Nah, berarti true, dikembalikan true. Dan jika node-nya itu sama dengan kosong, berarti bakal di false. Kalau misalnya dia bukan daun, ya itu bakal dicari lagi, dia ke kiri dulu, baru dia ke kanan. Terus SQLab. Nah, itu tuh buat menganalisis bentuk tree-nya. Nah, ini tuh fungsi yang ini itu tuh buat mengembalikan true jika setiap node
hanya punya anak kiri. Jadi kalau misalnya cuman dia apa notnya cuman punya anak di sebelah kiri, berarti dia bakal true. Kalau misalnya dia ada punya cuman di kanan atau punya dua-duanya, berarti dia false. Nah, terus ini berarti is Q right. Nah, ini buat eh, kebalikannya lah, kebalikan dari ini dari Q kiri. Nah, jadi tree-nya itu dianggap Q jika hanya punya anak kanan. Jadi kalau misalnya dia nggak punya anak kanan, berarti dia false. Kalau dia punya keduanya, berarti false. Kalau cuma punya kanan, berarti true. Gitu. Eh, terus ini nih, tree modification fungsi. Fungsi modifikasi tree. Nah, not find not bin tree t in value. Nah, ini jika jadi fungsi ini tuh ya buat mencari dan mengembalikan alamat not dengan nilai tertentu. Nah, fungsi ini juga digunakan sebelum menambah anak yang baru begitu. Nah, terus ini ball add leaf. Nah, ini buat menambahkan daun baru. Jadi eh, dia apa ya menambahkan not baru itu sebagai anak kiri atau kanan nanti itu bakal jadi directionnya itu L. Nah, ini direction L. Nah, ini buat kiri. Nah, berarti ini direction R berarti buat kanan. Lalu ini gagal jika posisinya udah terisi. Jadi bakal false jika tidak sama dengan 0 VTR. Jadi kalau udah ada isinya berarti false. Nah, itu guys. Terus ini buat menghapus not down. Nah, jadi fungsi ini tuh cuman bisa menghapus not down ya. Jadi kalau misalnya not yang dihapus adalah akar, ini menjadi kosong. Mana sih tadi? Nah, eh, mana ya? Ya, itulah. Jadi kalau misalnya not yang dihapusnya itu akar, bukan daun, jadi dia bakal kosong tree-nya. Jadi nol semua. Terus ya ini menggunakan helper delete leaf helper. Hmm. Nah, terus ini kita delete leaf. Jadi eh eh, ini helper ini helper. Nah, ini leafnya delete leafnya itu. Terus nih membuat list dari tree. Jadi list node-nya itu membuat pada level tertentu. Nah, ini ya. Nih, tuh. Nah, jadi di sini tuh bakal ngambil semua node pada level tertentu. Jadi terus bakal disimpan ke dalam vektor integernya ini. Nah, terus ya membuat bin tree. Oh, ini fungsi ini. Vektor integer make list leaf. Nah, itu berarti ya buat mengumpulkan semua not down-nya ke dalam vektor integer ini. Terus buat hmm, ya buat digunakan untuk pengujian semua fungsi lah. Ini. Terus ini bin tree, ini bin tree ini. Bin tree will test ini will test tree. Nah, ini tuh ya buat membentuk tree secara manual sesuai diagram. Nah, terus ini juga bakal digunakan untuk pengujian semua fungsi. Nah, terus ini adalah fungsi mainnya. Nah, yang mana di dalam mainnya itu bakal membuat tree uji, bakal buat traversal, terus membuat ini dulu lah, buat yang pertama bakal membuat tree, terus bakal membuat traversal, terus bakal eh
menampilkan properti tree-nya, terus bakal melakukan pencarian, terus bakal mengecek bentuk tree, terus bakal membuat list level dan juga daun, terus menambah dan menghapus note. Nah, terus coba kita run. Nah, jadi seperti ini programnya, hasilnya. Nah, jadi ya program ini menunjukkan implementasi lengkap dari binary tree, mulai dari traversal, terus pencarian, analisis, bentuk, hingga modifikasi struktur tree menggunakan konsep rekursi. Nah, mungkin sekian video untuk tugas 5. Eh, Cukup sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.